Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Lili Widayati, CGP Angkatan 9 kelas 216A Kabupaten Tuban tahun 2023. Pada kesempatan ini ingin memaparkan modul 3.3 dengan tema pengelolaan program yang berdampak pada murid. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang akan saya kembangkan yaitu bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan kreatif sesuai dengan sumber dari http dpkemendikbud.go.id tentang profil pelajar Pancasila. Adapun karakteristik lingkungan pendukung yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang akan saya kembangkan yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang kedua yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Prakarsa perubahan yang saya angkat yaitu mengeksplorasi pikiran serta imajinasi pada kegiatan yang melibatkan panca indera dengan menuangkan ide atau gagasan baru di UPT SD Negeri Sadang 2 Kecamatan Jatirogo melalui wadah Mekah Madinah. Proyek Mekah Madinah merupakan proyek dari Mekah Madinah itu terdiri dari 4 hal, yaitu rancangan program kokurikuler sebagai akronim dari proyek memajang karya indah melalui mading sekolah sebagai kelanjutan program Gelis Momen. Majalah dinding atau mading adalah sarana yang sangat penting untuk menuangkan hasil karya siswa seperti pantun, puisi, lukisan, foto, dan lain sebagainya. Program ini dilatar belakangi oleh pengembangan minat bakat siswa, menumbuhkan keterampilan berkreasi, membuat karya atau ide kreatif yang diberikan dalam wadah mading sekolah. Semua siswa mendapatkan kesempatan untuk memajang karya terbaiknya. Dalam tahapan ini, tahapan bagja dalam inquiry apresiatif saya terapkan, yaitu yang dimulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan bersama, dan atur eksekusi. Pada aksi nyata ini, saya memaparkan 2 hal yaitu B dan A. Kita mulai dari langkah yang pertama yaitu buat pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang saya angkat yaitu bagaimana cara kita meningkatkan keterampilan mengeksplorasi pikiran serta imajinasi murid pada kegiatan menciptakan barang atau ide baru yang melibatkan panca indera siswa UPT SD Negeri Sadang 2 Kecamatan Jatirogo dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan kedua yaitu mengapa kita perlu meningkatkan keterampilan tersebut? Nah, untuk itu tindakan yang saya lakukan dengan sharing dengan siswa tentang pentingnya memupuk persamaan dengan orang lain, menghargai perbedaan, serta meningkatkan keterampilan mengeksplorasi pikiran serta imajinasinya pada kegiatan menciptakan barang atau ide baru. Tindakan kedua berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik
menjadi program untuk menumbuh kembangkan pada murid melibatkan keterampilan mengeksplorasi pikiran serta imajinasinya pada kegiatan menciptakan barang atau ide baru. Keterlibatan siswa di sini yang saya angkat adalah voice, suara siswa ketika mengidentifikasi masalah atau persoalan yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya terkait proyek gerakan literasi. Adapun choice atau pilihannya yaitu mereka atau siswa memilih bentuk proyek yang akan disajikan. Sedangkan kepemilikannya adalah memiliki rasa tanggung jawab, kerjasama, dan karya yang indah. Aset kekuatan yang akan saya gunakan yaitu aset sumber daya manusia, meliputi siswa, rekan guru, dan kepala sekolah. Aset fisik yang saya gunakan sarana prasarana, ruang pertemuan, LCD proyektor, laptop. Dan modal sosialnya adalah paguyuban wali murid serta komite sekolah, perpustakaan kecamatan. Modal lingkungannya adalah kelas yang nyaman. Waktu yang saya gunakan di sini adalah 1 hari dan ditangani oleh saya sendiri sebagai CGP. Catatan refleksi tahap buat pertanyaan utama. Yang pertama yaitu fakta atau fact. Dari sini saya mendapatkan bahwa program UPT SD Negeri Sadang 2 melanjutkan program gerakan literasi membaca setiap 25 menit sebelum awal pembelajaran. 2. Melibatkan siswa dalam pembuatan proyek mapping sekolah. 3. Memulai dengan pertanyaan utama yaitu bagaimana cara meningkatkan keterampilan dan juga mengapa harus ditingkatkan keterampilan itu, di mana mengeksplorasi pikiran serta imajinasinya pada kegiatan menciptakan barang atau ide baru yang melibatkan panca indera siswa. Yang kedua perasaan yaitu feeling. Rasa antusias yang saya miliki terhadap program ini sangat mendalam. Melihat semangat siswa dalam belajar benar-benar membesarkan hati saya. Keantusiasan siswa menjadi pendorong utama saya untuk terus memberikan dukungan dan bimbingan. Melihat hasil kreatif siswa dalam bentuk poster digital membuat saya merasa bangga sebagai penggagas program. Setiap karya menjadi bukti konkret betapa program ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka terhadap sesuatu yang baru melalui media yang kreatif. Keberhasilan mereka menciptakan poster digital tidak hanya menunjukkan kemampuan artistik, tetapi juga keseriusan dan dedikasi mereka dalam mengikuti program ini. Kesenangan dan kebanggaan ini menjadi dorongan besar bagi saya untuk terus memajukan dan mengembangkan program yang lebih baik. Yang ketiga, temuan atau finding. Di sini ketika saya berdiskusi dengan siswa dalam penyampaian program Mekah Madinah, mengungkap bahwa pembelajaran di sini sangat berharga. Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi, kreativitas yang menginspirasi, dan keinginan kuat untuk memahami. Melalui partisipasi aktif mereka mengekspresikan rasa bangga terhadap kreasi atau karyanya. Siswa juga mengemukakan pentingnya dukungan dan sarana prasarana. Pembelajaran ini memberikan wawasan tentang bagaimana meningkatkan program, memastikan kesesuaian dengan harapan siswa, dan merangsang minat mereka dalam meningkatkan keterampilan berkreasi melalui poster digital. 4. Masa depan atau future. Melalui diskusi dengan rekan guru dan siswa, saya berharap ke depan nanti terkait program ini semoga semakin terwujud dan rekan guru dapat memberikan dukungan yang lebih intensif lagi, saling bertukar ide untuk peningkatan program dan berkontribusi terlaksananya program ini. Diskusi siswa memberikan harapan bahwa minat mereka terhadap keterampilan untuk mengembangkan diri berkreativitas mereka semakin mekar dan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya semakin mengakar.
Saya menganggap dan berharap program ini tidak hanya sebagai kegiatan sekolah biasa, tetapi menjadi bagian integral dan identitas siswa dalam mencintai dan memahami warisan budaya mereka. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang saya angkat adalah aktivitas apa yang dilakukan sekolah lain dalam program yang telah meningkatkan keterampilan murid. 2. Keterampilan apa saja yang sudah dimiliki murid dalam teknologi digital yang dapat mendukung program tersebut. 3. Program di sekolah mana yang telah meningkatkan kreativitas murid, serta yang keempat, siapa saja yang dapat membantu pelaksanaan program. Tindakan yang saya lakukan bersama siswa di sini mengidentifikasi kekuatan murid, bersama rekan sejawat mengidentifikasi kekuatan murid untuk mendukung pelaksanaan program proyek gerakan literasi sekolah yang dapat meningkatkan kreativitas dan integritas di era reformasi dengan kemajuan teknologi digital. Yang kedua, mensosialisasikan program proyek gerakan literasi dalam Mekah Madinah tersebut dalam rapat koordinasi bersama koordinator program sekolah. Keterlibatan siswa terkait voice choice dan kepemilikan, yaitu mendiskusikan pengalaman murid tentang topik tersebut dengan mengkoneksikannya pembelajaran yang dilakukan. Meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk proyek yang akan disajikan, dan kepemilikannya adalah ketika dia mampu merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan baliknya. Aset kekuatannya adalah kemampuan murid ketika membuat desain grafis, penggunaan aplikasi editing gambar, video ataupun tulisan, sarana prasarana, dan juga kepala sekolah, guru, serta siswa. Catatan refleksi tahap ambil pelajaran yaitu pertama fact atau fakta yang terjadi pada tahap ambil pelajaran yaitu program proyek Mekah Madinah. Ada sejumlah kegiatan yang telah saya lakukan. Di antaranya berdiskusi dalam mengidentifikasi kekuatan murid untuk mendukung pelaksanaan program proyek gerakan literasi yang di sekolah yang dapat meningkatkan kreativitas dan integritas di era reformasi dengan kemajuan teknologi digital. Yang kedua, berdiskusi mensosialisasikan gerakan proyek gerakan literasi di sekolah dalam rapat koordinasi bersama koordinator program sekolah. 2. Feeling. Perasaan saya jelas senang dan terinspirasi muncul dengan melihat banyaknya referensi yang tersedia, sementara program dukungan dari rekan guru dapat meningkatkan keyakinan bahwa program proyek Mekah Madinah memiliki potensi kesuksesan. Menyadari temuan ini, saya merasa optimis bahwa program ini dapat berjalan dengan baik. 3. Finding. Referensi yang saya kumpulkan melibatkan berbagai sumber, seperti buku, artikel, dan website yang memberikan wawasan, masukan, serta saran yang berharga dari rekan guru, turut membentuk landasan pengembangan program proyek Madinah ini. Dukungan konstruktif ini sangat berperan dalam merinci aspek-aspek kritis dan menyempurnakan strategi pelaksanaannya. Selanjutnya, melihat keberhasilan program-program yang serupa di sekolah lain dapat memberikan inspirasi serta pandangan yang berharga untuk dijadikan contoh dan acuan. Kombinasi dari referensi masukan rekan guru dan program-program sejenis memberikan fondasi yang kokoh menghasilkan program proyek Mekah Madinah yang efektif dan berdampak positif. 4. Future. Kedepan hasil dari tahap ambil pelajaran ini akan dapat saya manfaatkan untuk menyusun materi pelajaran, merancang kegiatan, dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program Mekah Madinah ini. Upaya khusus dilakukan melalui pengembangan program pembelajaran inovatif, peningkatan kompetensi siswa, penguatan kerjasama sekolah masyarakat,
serta peningkatan promosi dan edukasi mengenai pentingnya program Mekah Medina ini diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dan keterampilan berkreasi. Adapun beberapa solusi dalam beberapa tantangan yaitu dalam hal penilaian. Guru dan siswa memberikan penilaian terhadap poster digital yang telah dipresentasikan peserta. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek desain, konten, dan penyampaian materi. Solusi yang kedua yaitu dalam pembuatan poster digital. Siswa diberikan tugas untuk membuat poster digital yang mengilustrasikan dan menjelaskan tentang buku yang telah mereka baca. Mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi desain grafis seperti Canva atau Poster My Wall dan lain sebagainya. Solusi yang ketiga ketika presentasi di kelas maupun di kegiatan lomba di sekolah, setelah pembuatan poster selesai, siswa mempresentasikan poster yang telah dibuat, menjelaskan makna dan penguasaan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dan dampak program yang diharapkan. Hasil meningkatnya minat siswa pada program ini terlihat peningkatan minat dan bakat siswa. Setelah adanya diskusi, mereka lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dan membuat poster digital. Yang kedua, menemukan nilai-nilai kebajikan. Dengan pembuatan poster digital, siswa yang memuat karya akan nilai-nilai kebajikan. 3. Peningkatan keterampilan teknologi digital. Dalam hal ini adalah keterampilan dalam menggunakan teknologi digital. Mereka akan mahir menggunakan aplikasi desain grafis dan presentasi dalam membuat serta menyampaikan poster digital yang telah mereka buat. Program proyek Mekah Medina diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam peningkatan minat dan meningkatkan keterampilan teknologi digital siswa di UPT SD Negeri Sadang 2. Adapun untuk mengatasi hambatan yang ada dan meningkatkan efektivitas program ini secara menyeluruh, maka dibutuhkan upaya yang signifikan serta kolaborasi penuh antara guru mata pelajaran dan peserta didik. Sebagai bukti, telah kami tampilkan dokumentasi pada tahap B, yaitu buat pertanyaan, yaitu diskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, serta perwakilan siswa. Pada tahap ambil dokumentasi yang kedua pada tahap ambil pelajaran, yaitu ketika dengan komite sekolah kami berkolaborasi dengan wali murid, dengan tokoh masyarakat yaitu sekitar. Diskusi dengan kelas tinggi yang kami informasikan pada grup siswa kelas tinggi dan paguyuban wali kelas. Semoga program yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.